Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang ekonomi politik modern. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, Dini Prihatini, dan saya sendiri, Siti Juleha Nuraharjo. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, perubahan paradigma. Pada tahap awal perkembangan ekonomi politik abad ke-18 lebih dikenal sebagai ekonomi politik tradisional, di mana pendekatan ekonomi banyak digunakan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan perdagangan dan penjajahan antar benua dan negara. Yang kedua, modernisasi ekonomi politik adalah sebuah proses yang melibatkan bangsa-bangsa. Manifestasi dari proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 yang disebut dengan revolusi industri sejak modernisasi meluas. Yang ketiga, modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Dan yang terakhir, perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-18 dan ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Karakteristik ekonomi politik modern yang pertama, individualisme. Menurut Joseph Schumpeter, yaitu tidak menolak pandangan yang mengatakan bahwa pribadi individual adalah makhluk sosial yang dapat diartikan tindakan-tindakannya dikondisikan oleh faktor sosial dan budaya. Dan sebaliknya, individualisme berusaha untuk menjelaskan fenomena sosial sebagai sesuatu yang bermakna dalam sudut pandang tindakan manusia. 2. Diferensiasi, yaitu munculnya spesialisasi. Penyempitan definisi pekerja akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan, yang artinya berkaitan langsung dengan struktur dan fungsi, yang dimana lembaga ini memiliki fungsi dan tugas tersendiri setelah menyangkut pada peningkatan spesialisasi fungsional. Ketiga, rasionalitas. Dapat diartikan logika ekonomi dipakai oleh pemerintah menjadi alasan yang rasio ketika dihadapkan oleh regulasi atau aturan yang harus diprioritaskan untuk ditindaklanjuti. Keempat, ekonomisme adalah manusia modern yang beranggapan bahwa kebutuhan material adalah yang paling utama. Sedangkan hubungan antar manusia, yaitu masyarakat, adalah masalah selanjutnya, yang artinya manusia berada di bawah kendali ekonomi. Di dalam kehidupan masyarakat, segala sesuatu yang dianggap memiliki nilai ekonomis adalah modal ekonomi. Yang kelima, perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, yang artinya bahwa perkembangan ekonomi politik modern ini berkembang dengan baik dan luas, atau dengan kata lain mengglobal. Dan wilayah kajian dalam perkembangan ekonomi politik modern sangatlah kompleks. Dengan adanya perkembangan ini, kesadaran manusia akan etika dan moral mengenai kemiskinan, hak asasi manusia, perdamaian, humanisme, kelestarian lingkungan, bahkan sikap berkemanusiaan. Dalam perspektif yang lebih modern, sejak tahun 1960 sampai sekarang, ekonomi politik dianggap sebagai salah satu keragaman perspektif, yang artinya bahwa suatu persoalan ekonomi politik dapat dianalisis dengan menggunakan sebuah teori atau pendekatan. Oleh karena itu, dalam ekonomi politik modern mengandung dua hal. Yang pertama, sebagai explanatory,
yang dimana ekonomi politik modern menjelaskan bagaimana hubungan interaksi antara proses ekonomi dan proses politik itu terjadi. Yang kedua, sebagai normatif, di mana ekonomi politik modern mempolakan hubungan interaksi antara proses ekonomi dan proses politik itu seharusnya terjadi. Dari kedua sudut pandang tersebut dapat dikatakan ekonomi politik mengkaji dan menjelaskan apakah sebuah peristiwa di dalam negara dan di dunia internasional termasuk peristiwa ekonomi politik